Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor, antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Coba yang... Salam Bapak Ibu sekalian, teman-teman channel TV Laskar Kristus. Bertemu kembali dengan saya Arif Gula. Jangan lupa bahwa ini channel kita bersama. Dan silakan subscribe, like, dan komen. Serta share video-video ini ke teman-teman kalian supaya banyak orang diberkati. Saat ini saya tidak sendirian teman-teman, tapi saya bersama dengan Bang Effendi Usman, Murtadin asal Aceh ya. Dulu di Islam, sekarang udah di Kristen ya. Dulu benci Kristen, sekarang udah cinta Kristen. Apalagi cinta Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, kita akan berbincang-bincang dan beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bang Effendi Usman mengenai tuduhan-tuduhan para ustadz terhadap kekristenan. Karena selama ini teman-teman sekalian, kita selalu di framing, dikatakan bahwa Kristen itu pasti masuk neraka, Kristen itu kafir, ya, Kristen itu seburuk-buruknya makhluk, bahkan kita dihina-hina, kita difitnah, bahkan tidak sedikit mereka katakan bahwa Kristen itu, ajaran Kristen itu mengajarkan seperti binatang, seperti Ustadz Ali Mustafa yang baru-baru viral lagi teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kita akan bertanya kepada Bang Effendi Usman ya. Ini dia dari channel Injil Habaget ya. Jadi dari channel Injil Habaget. Nah Bang Effendi, ini mau tanya ini tentang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada banyak sekali tuduhan tentang kekristenan, bahwa Kristen itu pasti masuk neraka gitu ya. Ini seringkali ya sakit telinga kita dengarkan itu ya, seakan-akan hanya agama itu yang benar. Menurut Bang Effendi, seperti apa sih di Islam dulu Bang ayat ini yang mengatakan bahwa Kristen itu pasti masuk neraka? Iya. Silakan Bang. Oke, baik, saudaraku, para subscriber pecinta channel Injil Habaget dan TV Laskar Kristus. Nah, pandangan Islam terhadap kekristenan itu ada tiga hal. Saya sudah bagikan ada tiga hal ya, pandangan Islam terhadap kekristenan. Ini sering sekali diungkapkan atau diceritakan oleh para ustadz. Sangat sering diceritakan oleh para ustadz, digambar-gemborkan oleh para ustadz bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Iya. Nah, ini tuduhan tanpa bukti. Alkitab dipalsukan. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menulis Alkitab sudah dipalsukan. Justru sebaliknya, Muhammad, kata Allah di dalam Al-Quran, Muhammad justru disuruh untuk bertanya kepada ahli kitab. Ahli kitab ya. Nah, di dalam surat Al-Quran, di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan begini Bang. Fa in kunta fi syaqqin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka jika engkau Muhammad ya, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, maka jika engkau Muhammad, kata Allah, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Seandainya Alkitab sudah dipalsukan, dan kita tahu semuanya bahwa Al-Quran datang jauh setelah Injil Bang. Ya. Ada sebagian sejarah mencatat 650 tahun, ada sebagian sejarah mencatat 700 tahun. Yang jelas seandainya Alkitab sudah dipalsukan, mungkinkah Al-Quran masih menulis seperti yang baru saja saya bacakan? Ya. Bertanyalah kepada ahli kitab. Betul. Kitab sebelummu. Ini hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh teman-teman. Nah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 46.
Di situ dikatakan wa qaffayna ala atharihim bi Bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudaw wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Membenarkan, Bang. Iya ya, berarti sebenarnya disuruh oleh mereka harus, tapi justru kok sekarang ini mereka katakan sudah dipalsukan, bukan dibenarkan gitu. Oke, saya lanjutkan. Yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ayo, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46. Ya. Seandainya Injil dipalsukan, Bang, ini kita berpikir secara akal yang sehat. Kita pakai logika bagi Bang Ade Armando, Bang ya. Pakai logikanya. Oke. Mungkin nggak kira-kira Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 46 masih menulis seperti itu? Di dalam Injil itu ada cahaya, terdapat petunjuk. Nggak Iya. ada. Iya, tentu tidak mungkin akan menyuruh ini kan untuk harus belajar kepada Injil dan Taurat ya. Nggak mungkin. Kenapa? 650 tahun setelah Injil baru datang Al-Quran. Jauh sekali, Bang. Bukan waktu yang singkat. Tapi Al-Quran masih menulis bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Ya. Nah, jadi ini Bang, mungkin dari teman-teman kita yang para ustadz ini, yang pendakwa dalam ceramah-ceramah di Islam ini kan, karena ketika mereka ceramah kan yang mereka sering bahas itu adalah Alkitab, Bang ya, Alkitab. Saya melihat ada banyak sekali ustadz saya tonton di YouTube, ya bahkan di TV, mereka ceramah itu seringkali bukan ceramah Al-Quran, tapi mereka ceramah Alkitab. Nah, saya mau tanya Bang, ini kira-kira mereka punya ndak Injil aslinya sehingga mereka katakan bahwa Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen saat ini itu sudah palsu, itu karangan Paulus gitu. Mereka punya ndak Bang ya? Atau waktu Abang dulu mungkin Abang sudah simpan Injil aslinya gitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Injil asli. Justru mereka berkata Al-Quran ada, Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini yang ada di dalam pikiran saudara-saudara kita. Saudara kita. Termasuk saya dulu ya. Ya. Tetapi kembali lagi ke ayat surah Al-Maidah ayat 46. Di sini tegas sekali dikatakan bahwa Alkitab itu menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, 3 alasan yang sangat penting menurut surat Al-Maidah ayat 46 bahwa di dalam Alkitab ada petunjuk. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab ada cahaya. Ada cahaya. Yang ketiga, di dalam Alkitab ada pengajaran. Bukankah ini semua kebalikan dari apa yang dituduhkan? Alkitab sudah dipalsukan katanya, ternyata Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46 menegaskan betapa luar biasanya Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Ya. Injil Yohanes 14 ayat 6, Bang. Ya. Petunjuk jalan ke surga. Petunjuk jalan ke surga. Di dalam Alkitab itu ada cahaya. Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Ya. Di dalam Alkitab itu katanya ada pengajaran. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita. Ya. Begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kita dididik sedemikian rupa oleh Alkitab. Sehingga kita bisa sampai ke surga. Betul. Nah ini, yang selanjutnya Bang, yang mereka katakan bahwa orang di luar Islam, itu semuanya masuk neraka. Ya ini Bang, seperti yang saya tanyakan di awal tadi Bang, ini kadang-kadang sakit telinga dengan itu Bang. Jadi Kristen tuh pasti gitu ya, pasti masuk neraka. Padahal kalau mereka bilang ke surga pun masih ada insya Allah Bang ya, insya Allah mudah-mudahan gitu. Tapi mereka pastikan Kristen ini bukan insya Allah lagi, tapi pasti masuk neraka gitu ya. Jadi bagaimana itu Bang? Nah ini juga sama, tidak ada ayat Al-Quran yang berkata bahwa jika mati di luar Islam masuk neraka. Tidak ada ayat. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran orang di luar Islam itu mati masuk neraka. Justru sebaliknya, ini sangat mengherankan saya ya. Al-Quran menulis seperti ini dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Di situ dikatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabi'in man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi
Orang ya, Yahudi. Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Bayangkan bang, sekalipun orang Yahudi, sekalipun orang Nasrani, sekalipun orang Sabi'in, kalau mereka percaya kepada Allah, mereka beramal soleh, mereka percaya akan datangnya kiamat, tidak ada keraguan pada mereka. Kata Al-Quran. Ya. Dan di situ Allah katakan apa? Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 ini seolah-olah Allah seperti setuju bahwa ada Tuhan selain Dia. Iya, iya. Betul Bang ya. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Pertanyaannya, siapa sih orang-orang Sabi'in, Bang? Iya. Kalau orang Yahudi sudah jelas, orang Israel itu orang Yahudi. Betul. Orang Nasrani itu orang yang percaya kepada Yesus yang dari Nazaret. Iya. Masuk di situ orang kita Kristen ya. Betul. Karena Kristen dan Nasrani itu ada sebagian kita juga berkata itu beda. Iya. Tetapi ada beberapa kesamaan antara Kristen dan Nasrani. Iya, Nah, kita iya. tidak akan membahas hal itu. Iya. Dan orang-orang Sabi'in. Orang Sabi'in itu Bang Arif, orang seperti saya itu Sabi'in. Samiin. Orang yang keluar dari Islam lalu mengikuti ajaran yang sekarang saya anut, yaitu ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Maka saya akan mendapatkan pahala dari Tuhan saya. Iya. Dan Allah mengakui Tuhan saya yang saya imani sekarang. Ini tulis dalam Al-Quran tanpa perlu penafsiran. Iya, betul ya. Lalu pertanyaannya Jangan nanti dipikir sudah ditafsirkan ya. Ini bukan tafsiran. Bukan tafsiran. Bukan tafsiran Pertanyaannya sendiri. dari mana mereka tahu kalau orang di luar agama Islam itu mati masuk neraka? Iya. Tidak ada. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Sekarang kita melihat dalam surah Al-Maryam, dalam surat Maryam ayat 71. Ya. Itu dikatakan hal kebalikannya justru ya. Ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Artinya Ya. apa? Semuanya Semuanya masuk neraka. Ya ampun. Hal itu bagi Tuhanmu adalah Ketentuan yang sudah ditetapkan. Iya. Artinya Bang Arif, siapa yang masuk neraka? Ini kita berdua nih ya. Iya. Contohnya kita tidak bicara masalah agama di sini. Iya. Bang, saya berkata kepada abang, tidak ada seorang pun di antara kita, di antara kamu, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Iya. Pertanyaannya, siapa yang mendatangi neraka, Bang? Kita, Bang. Kita berdua. Kita berdua. Dari mana tahu? Ya karena ayat itu mengatakan tadi, Bang. Dia katakan bahwa tidak ada di antara kita Yang tidak mendatangi yang neraka. tidak mendatangi neraka. Artinya kita berdua Masuk wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka. Iya. Siapa yang menentukan orang masuk neraka? Ayat ini kata. Ayat ini, iya betul. Siapa yang menentukan orang masuk neraka? Tuhanmu. Tuhan. Ya, betul. Jadi Tuhan yang menentukan orang masuk neraka. Iya. Dan sudah ditetapkan. Ya, ini saya baru tangkap, Bang ya. Jadi saya dapat jawabannya ini, dan mungkin teman-teman dari channel TV Laskar Kristus juga yang subscriber paham di sini bahwa sebenarnya bukan Kristen yang masuk neraka dalam ayat ini gitu ya. Kalau kita melihat ayat ini, kenapa saya harus bertanya kepada Bang Effendi? Karena saya bukan asal dari Islam. Tentu saya tidak mengerti ayat ini, tapi Bang Effendi paham karena dia berasal dari Islam. Nah, maka ayat ini setelah sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Bang Effendi, ini ternyata ya justru mereka ini seperti Ustadz ya Waloni, ya Ustadz Nul Somad, karena ini yang mengatakan ya Ustadz Nababan, Agustan, Ustadz Dadar, Feliciau gitu ya, yang sering ya semua gini ya, semua para ustadz yang menghina kekristenan selama ini, yang katakan bahwa Kristen kafir pasti masuk neraka, justru mereka itulah yang akan masuk neraka, Bang ya. Karena ayat ini jelas di sini saya bisa nangkap. Saya akan baca lagi ya. Ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Ya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi yang pertama, yang masuk neraka ini semua orang. Yang kedua, kalau kita lihat ayat ini, berarti Tuhan yang menentukan orang masuk neraka. Ya. Yang ketiga, yang menetapkan orang masuk neraka siapa? Tuhan, betul. Pertanyaannya yang terakhir, Bang. Ada nggak kira-kira orang yang bisa melawan ketentuan Tuhan? Ya, tentu tidak ada, Bang. Berarti kemana? Ke neraka. Ya, selamat Anda masuk neraka ya.
Saya tidak mau bang. Saya tidak mau masuk neraka bang ya. Itu sebabnya saya harus percaya kepada jalan kebenaran itu bang. Ya kembali ke Yohanes 14 ayat 6 tadi itu. Karena itu dia tidak menjanjikan untuk bawa kita ke neraka. Ya. Tapi dia punya janji bahwa dia akan membawa kita kepada sorga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidupnya kekal, bukan beroleh neraka bang. Nah, oke. Nah, sekarang kita melihat ya. Iya, Teman-teman kita nanti akan bela diri. betul. Mereka mengutip ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Artinya, dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali Beberapa hari saja. hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Mereka bela diri bang. Memang Iya. Bang Pendi, memang Bang Alif, kami masuk neraka. Tetapi neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Beberapa hari saja, tapi sama saja bang. Dengar dulu. Iya. Mereka berpikir ini LP. Kalau sudah habis masa hukuman, Ya, nanti diambil dimasukkan ke ke surga. dibebaskan. Iya, iya, iya. Sekarang kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 81. Iya. Di situ Allah menjelaskan bala man kasaba say'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, baca Bang artinya. Iya. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saya akan artikan, Ya. barang siapa berbuat keburukan, artinya barang siapa yang berbuat dosa. Pertanyaannya Bang Arif, adakah di antara kita yang tidak berbuat dosa? Tidak ada pak. Adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Berarti kemana orang berdosa? Neraka. Berapa lama di neraka? Kekal di dalamnya. Kekal Apa? selama-lamanya. Apa arti kekal? Tinggal tetap di situ untuk selama-lamanya. Apa artinya? Mati selama-lamanya dalam neraka bang. Iya, artinya apa? Ya tidak akan pindah-pindah ke surga kan? Iya, tidak akan pindah ke surga. Betul, betul. Bagaimana dengan ayat tadi? Ya, itu- katanya tadi sebentar di neraka. Sebentar, iya. Nah, kalau kata ayat ini orang yang berdosa kan? Orang berdosa, betul. Pertanyaannya, ada nggak orang yang tidak berdosa? Semuanya berdosa. Semua yang berdosa. Iya. Dikatakan dalam sebuah hadis, kullu bani adamana khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia berdosa. Berdosa. Kata Rasul Paulus apa? Semua manusia. Iya, karena semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kata Al-Quran. Ya. Iya, 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 Nah, di betul. sini dikatakan, oh bukan seperti itu Arif, bukan seperti itu Pendi. Apakah kalian tidak pernah berdosa? Sering. Kemana orang berdosa? Ke neraka Berapa lama di neraka? selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya? Tidak akan bisa lagi keluar dari neraka, tidak akan masuk surga. Siapa yang ngomong? Tuhannya Di surat mana? di surat tadi bang, Ini surat tadi. Ini Al-Baqarah ayat Al-Baqarah, 81. ayat 81. Betul. Apakah Effendi Usman yang ngomong? Bukan. Yang ngomong? Al-Baqarah bang, surat Al-Baqarah ayat 81. Selamat Anda kekal di neraka ya. Mau? Saya tidak akan mau bang. Itu sebabnya saya percaya dengan pribadi yang menyelamatkan saja bang. Oke, pertanyaannya, siapa yang masuk neraka? Ya, ini Betul. pertanyaan. Betul. Siapa yang masuk neraka? Biarkan teman-teman berpikir. Ya. Sebelum saya menjadi orang Kristen, Bang, percaya kepada Yesus, saya juga sama, Bang. Berpikir Injil dipalsukan. Orang di luar kekristenan itu mati masuk neraka. Itu pikiran saya. Ya. Yang ketiga, pandangan saudara-saudara kita, pandangan saya dulu tentang kekristenan adalah Isa Al-Masih tidak mati di salib. Isa Al-Masih diangkat ke surga, yang Ya. disalibkan itu orang yang diserupakan. Ya. Jadi apa namanya? Nanti kita cut bang ya. Iya. Kita cut ini menit ke-18. Saya pikir di satu topik lagi, satu video lagi nanti ini. Oke. Di Isa Al-Masih ini. Karena saya pikir kita udah terlalu lama, 18 menit kan. Oke. Untuk tentang Isa Al-Masih ini saya akan bahas. Karena pasti akan panjang penjelasan abang nanti. Pertanyaannya siapa yang masuk neraka ya? Siapa yang masuk neraka? Saya Iya. sudah jelaskan tadi ya. Oke. Langsung ke statement. Oke, statement ya.
Oke, Bang ya, saya potong Bang ya. Jadi ternyata di sini kita dapat jawabannya teman-teman sekalian. Ya, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bang Effendi. Berarti yang masuk neraka Bang Arif bukan Bang Effendi. Ya. Enggak lah, dua-duanya tidak masuk neraka Bang. Karena kita udah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya yang menyelamatkan kita ya. Dua-duanya kita masuk surga. Masuk surga, kita berdua masuk surga. Itu sudah jaminan, itu tidak mudah-mudahan. Itu pasti kata Tuhan Yesus, kamu akan beroleh hidup yang kekal yang percaya kepadanya. Nah teman-teman sekalian, jadi jangan kecil hati lagi ya. Ketika para ustadz mengatakan bahwa Kristen pasti masuk neraka, Kristen seburuk-buruknya makhluk, mereka tidak akan diselamatkan, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi ternyata seperti pemaparan daripada Bang Effendi tadi, di sini kita dapat jawabannya. Bukan Kristen yang kekal selama-lamanya di dalam neraka, tetapi justru mereka para ustadz yang menghina Kristen, yang memfitnah Kristen, yang menuduh Kristen selama ini pasti masuk neraka. Justru mereka itulah yang akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Nah, sedikit Bang. Ada yang berkata, menurut ayat ini, itu yang ditujukan bukan kami umat Islam, tetapi Yahudi Nasrani. Ya. Pertanyaannya, ada nggak kata-kata Yahudi dan Nasrani di situ, Bang? Tidak ada Bang, tidak ada. Tidak ada. Dan ayat ini tak perlu lagi penafsiran. Betul, karena sudah langsung Bukan ada. demikian, barang siapa yang berbuat dosa, Iya. dan dia telah diliputi oleh dosanya, atau dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Penghuni neraka selama-lamanya Bang ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah jawabannya bahwa bukan Kristen yang masuk neraka, tetapi justru mereka yang memfitnah Kristen ya. Yang memfitnah Kristen, yang katakan bahwa pasti masuk neraka, tapi mereka yang masuk neraka. Baik, terima kasih banyak Bang Pendi udah memberikan sebuah edukasi terhadap iman kekristenan, Ya. sehingga Kristen tidak terpuruk Ya. ya. Generasi milenial yang mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz yang terus memojokkan iman Kristen sekarang sudah dapat jawabannya, dan ini luar biasa sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus pasti memberkati Bang Effendi, dipakai terus untuk dalam pelayanan penginjilannya. Dan teman-teman ya, nantikan terus kami akan terus live dan terus akan buat video ya, untuk kami akan menjawab setiap tuduhan-tuduhan daripada para ustadz. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Arif Gula undur diri, dan juga Abraham Effendi Usman. kami undur diri teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.